Kompas TV, independen, terpercaya. Kejati serius kasus korupsi pengelolaan tambang emas di Sulawesi Utara. Gegana Polda Maluku evakuasi cangkang bom pesawat dari percetakan negara. Antrian solar masih terjadi di Manado dan Makassar, ganggu aktivitas supir. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Dirsia Suarez, inilah Kompas Sepekan selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Saudara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus menunjukkan taringnya dalam upaya memberantas dugaan korupsi pengelolaan tambang emas di wilayah Sulawesi Utara. Pengelolaan tambang emas PT HWR terus diseriusi Kejati Sulawesi Utara. Selain telah menetapkan 3 orang tersangka, aparat anti rasuah ini juga berhasil menyelamatkan uang negara puluhan miliar rupiah. Langkah awal komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk membongkar tindak pidana korupsi pengelolaan tambang emas di daerah ini adalah dimulai dari PT HWR. Sebuah perusahaan tambang emas di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah beroperasi sekitar 20 tahun. Terungkap beroperasi secara ilegal, akhirnya penyidik Kejati Sulut pada bulan Juni 2026 menetapkan 3 orang tersangka. Masing-masing mantan Kepala Dinas ESDM Sulut tahun 2019, inisial BAT, Direktur Operasional PT HWR 2019-2024, inisial BDG, serta HJ, Manajer Operasional PT HWR tahun 2020-2025, warga negara Cina namun berstatus DPO. Tidak berhenti sampai di situ, penyidik Kejati terus mendalami dugaan korupsi di PT HWR ini. Selain berhasil menyita sejumlah alat berat, hasilnya pada Rabu malam 22 Juli, Kejati Sulut membeberkan upaya penyelamatan uang negara senilai 15 miliar lebih bersama sejumlah barang titipan logam mulia emas. Sehari setelahnya, Kamis 23 Juli, dalam upaya penggeledahan di 3 lokasi termasuk sebuah rumah milik Ketua Kadin Kota Manado inisial JA, penyidik berhasil menyita uang senilai 18 miliar rupiah. Saat konferensi pers di kantor Kejati Sulut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Hendrik Pati Pelohi bilang, upaya tegas dan terukur serta tidak pandang bulu dilakukan penyidik dalam mengungkap korupsi pengelolaan tambang emas di Sulawesi Utara. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah total senilai yang saya sebutkan tadi. Ini sementara ya, ini dianggap bergulir terus sesuai dengan penggalian yang kita lakukan. Saya sudah perintahkan kepada semua penyidik, siapapun yang terlibat dan upaya apapun yang bisa kita selamatkan daripada kekayaan alam kita, lakukan hal yang paling maksimal dan pertanggungjawabkan itu pada masyarakat. Ya? Jadi ini masih bergulir. Apakah penetapan tersangka bisa bertambah? Bisa, sangat bisa. Saksi-saksi sedang bergulir dan ini sudah mulai pada tingkat-tingkat pejabat tinggi dan juga nanti kita lakukan juga pengembangan saksi-saksi kepada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Data dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, selain PT HWR, terdapat 30 lebih perusahaan tambang yang menjadi bidikan penyidik dan terindikasi menyalahi aturan dan merugikan negara. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke Kota Makassar, Saudara, aksi tawuran antar kelompok terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat bentrokan ini, 2 unit mobil dan 4 sepeda motor dirusak warga. Tawuran antar kelompok ini terjadi di Jalan Abdullah Basalama, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 26 Juli 2026 lalu.
Dua kelompok massa terlihat saling serang hingga membuat warga dan pengendara yang melintas panik dan menyelamatkan diri. Bentrokan antar dua kelompok ini dipicu sengketa penguasaan lahan. Kelompok ini dari Ormas, dari dua kubu. Kubu dari Pak James dan Ibu Tina. Kalau ini jam berapa kejadiannya itu? Kejadiannya kurang lebih jam 3. Ya. Itu peristiwanya bagaimana, Bu, sampai bisa terjadi ini perang kelompok? Tiba-tiba saja langsung menyerang, saling menyerang. Iya. Tapi anggota kami siagakan dari Polsek. Apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini ataupun kendaraan atau seperti apa yang rusak, Bu? Kalau untuk korban jiwa tidak ada, namun untuk kendaraan ada 2 unit mobil rusak parah, untuk motor 4 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aksi tawuran ini menyebabkan 2 unit mobil dan 4 motor rusak. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, unit Reskrim Polsek Tinanggea berhasil mengamankan 3 terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Ketiganya ditangkap setelah adanya laporan dari korban warga Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Unit Reskrim Polsek Tinanggea di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini menangkap seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea. Sebelum menangkap pelaku, polisi terlebih dahulu menangkap 2 rekan pelaku di Kelurahan Ngapaaha. Dari keterangan pelaku ini, polisi akhirnya menangkap seluruh pelaku. Aksi kejahatan pelaku terungkap setelah korban pencurian yang merupakan warga Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, melapor. Polsek Tinanggea bersama tim sus Satreskrim Polres Konawe Selatan mengamankan 2 pelaku inisial EJ dan ID, yang mana pelaku ditangkap di Bundaran Tinanggea. Setelah itu melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjut, unit Reskrim Polsek Tinanggea bersama tim sus Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap saudara D yang mana ditangkap di rumahnya di Desa Asingi. Ketiga pelaku, EZ 19 tahun, MAS 21 tahun, dan D 19 tahun kini ditahan. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi alat bukti. Silvian Seakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kantor Desa Toto Utara, Bone Bolango, Gorontalo disegel warga. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, kantor Desa Toto Utara, Bone Bolango, Gorontalo disegel warga Senin pagi. Hal ini dipicu penonaktifan sementara kepala desa oleh Bupati Bone Bolango. So tidak ada harga sama sekali sama orang. Puluhan warga mendatangi kantor Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan melakukan penyegelan kantor desa tersebut. Aksi ini dipicu surat keputusan Bupati Bone Bolango yang menonaktifkan sementara kepala desa terkait polemik kepemilikan lahan di Desa Toto Utara.
Warga menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena konflik lahan yang terjadi diduga berawal dari kekeliruan pengukuran batas dan luas lahan. Ya, kita ngoni ini kita pertama-tama. Jangan karena perintah, jangan karena cuma mengadakan penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah itu semena-mena. Itu berarti benar atau salah? Rakyat dipilih oleh rakyat cuma diperintah karena tidak mengikuti langsung di SK-kan nonaktif. Apakah itu benar? Baru kami bentuk protes. Cuma seperti ini kami yang mau disalahkan. Sementara pemerintah berupaya melakukan mediasi bersama warga untuk mencegah terganggunya pelayanan publik di kantor desa. Kami untuk memediasi supaya pelayanan kepada masyarakat semua itu bisa berjalan lancar, tidak ada yang terhambat. Sehingga tadi kami sudah mediasi dan sudah sampaikan ke Pak Beni, dan juga masih kontrol. Cuma kalau ada, beliau tadi sudah sampaikan kalau ada masyarakatnya silakan. Beliau tidak menutup. Teman-teman untuk mediasi dengan Pak Beni, tadi juga Pak PH-nya Pemda Balang sudah sampaikan ke Pak Beni supaya kantornya dibuka saja. Usai mediasi, warga membuka kembali segel kantor desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan. Meski begitu, warga menegaskan akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Polresta Manado terus mengusut kasus dugaan pengerusakan fasilitas negara dan penganiayaan yang terjadi di Pasar Bersahati, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penyidik akan mulai memeriksa sejumlah saksi dan menyiapkan pemanggilan terhadap terduga pelaku yang terekam dalam kamera CCTV atau kamera pengawas. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Elwin Kristanto membeberkan proses penyidikan sementara berjalan. Penyidik lebih dulu menangani laporan terkait dugaan pengerusakan fasilitas negara di kawasan Pasar Bersahati. Usai menerima laporan, penyidik Polresta Manado akan memanggil para saksi dan terduga pelaku yang terlihat dalam video yang sempat beredar di tengah masyarakat. Selain menangani dugaan perusakan, Satreskrim Polresta Manado juga akan memproses laporan dugaan penganiayaan yang terjadi di lokasi yang sama. Penyidik telah menerima laporan tersebut dan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap para saksi. Langkah itu dilakukan untuk mengungkap secara jelas peristiwa hukum yang terjadi di Pasar Bersahati. Terkait adanya laporan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum yang terjadi di Pasar Bersahati. Untuk laporan yang pertama itu sudah kurang lebih ada 7 hingga 8 orang saksi-saksi yang kita minta keterangan. Dan untuk yang laporan terbaru itu baru dilaporkan pada tanggal 27 Juli tahun 2026. Dan itu baru masuk di ruangan saya laporannya dan saya disposisikan dan akan rencanakan untuk memanggil para saksi-saksi ataupun terduga yang ada di video yang sempat beredar. Itu juga baru masuk juga ruangan saya terkait masalah laporan penganiayaan juga dan baru saya disposisi dan akan dilengkapi Mindik untuk memanggil para saksi-saksi. Polresta Manado menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Pasar Bersahati. Polisi juga berupaya menjembatani komunikasi antara perusahaan daerah Pasar Manado dan para pedagang agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sulawesi Selatan menggagalkan pemberangkatan 7 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Sarawak, Malaysia di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros Selasa sore. Dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan orang ini, polisi menangkap 1 dari 2 pelaku yang merekrut pekerja migran tersebut dengan iming-iming gaji tinggi. Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Modusnya memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural ke Sarawak, Malaysia. Para calon pekerja migran ini dicegat saat berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Mereka berjumlah 7 orang.
Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pria berinisial ARK, sedangkan satu pelaku lain berinisial ISW. Masih dalam pengejaran dan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Para pelaku merekrut calon pekerja dengan iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di perkebunan sawit di Sarawak, Malaysia. Para korban dibebankan biaya sebesar 8 juta rupiah. Mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau pelindungan pekerja migran Indonesia dan atau keimigrasian dengan cara menyelenggarakan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural, yakni melakukan perekrutan kepada para korban yang maksud untuk dieksploitasi di luar negeri atau di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Para korban selanjutnya didata dan ditempatkan di rumah aman dengan berkoordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit mobil, sejumlah paspor, 7 lembar boarding pass penerbangan, serta 1 unit telepon genggam. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Sorotan lain terkait gegana evakuasi cangkang bom pesawat dari pencetakan negara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di Jalan Berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saya Dirsya Suarez dan Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, 11 wisatawan asing dan 1 anak buah kapal yang sempat hilang kontak di perairan Teluk Tomini berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu sore 25 Juli 2026. Allahu Akbar. 11 wisatawan asing dan 1 anak buah kapal yang sempat hilang kontak saat berlayar dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Gorontalo pada Jumat pagi ditemukan di pesisir Sulawesi Tengah. 11 wisatawan asing dan 1 anak buah kapal ditemukan dalam keadaan selamat, sementara kapten kapal masih hilang. Kini para WNA dan 1 ABK telah dievakuasi ke salah satu resort di Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendapatkan penanganan. Baik, betul informasi tersebut betul. Kami sudah mendapatkan informasi dari Tojo Una-Una di mana kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una ke diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada 1, yaitu nahkodanya masih hilang. Dan kami akan terus melaksanakan pencarian operasi SAR sesuai dengan SOP kami 7 hari. Karena pada waktu mereka melaksanakan evakuasi, yang 1 orang ini hilang karena pandangannya agak kabut, sehingga tidak terlihat bahwa posisi yang nahkoda ini masih di kapalnya, yang menurut informasi yang kami dapatkan kapalnya patah jadi 2 dan mengalami tenggelam. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Teluk Tomini dengan memperluas area pencarian untuk menemukan korban yang masih hilang.
Operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan perkembangan informasi di lapangan. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, tim Gegana Satbrimob Polda Maluku akhirnya berhasil mengevakuasi benda diduga bom pesawat di kawasan pencetakan negara Kota Ambon Senin pagi. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas ditutup total dan warga di sekitar lokasi diungsikan. Meski demikian, pihak kepolisian memastikan benda tersebut sudah aman karena hanya berupa cangkang kosong yang sudah diisi semen. Proses evakuasi benda logam yang diduga bom pesawat di halaman kantor percetakan negara Kota Ambon kembali dilanjutkan oleh tim detasemen Gegana Satbrimob Polda Maluku Senin pagi. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan sterilisasi lokasi dengan memasang garis polisi serta meminta warga yang tinggal di sekitar untuk sementara mencari tempat aman. Bahkan menutup total aktivitas warga maupun kendaraan yang melintas. Setelah kurang lebih 2 jam proses penggalian, benda tersebut akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan mobil polisi menuju Polresta Pulau Ambon. Selepas identifikasi, Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Andreas Susanto Nugroho bilang benda tersebut merupakan cangkang bom pesawat yang sudah tidak memiliki bahan peledak dan sudah diisi semen oleh warga terdahulu untuk pondasi tiang bendera. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata sisa bom yang diduga bom itu ternyata casing yang sudah diisi dengan semen dan dijadikan tiang bendera. Bom tersebut adalah casing tersebut adalah sisa bom dari Perang Dunia Kedua. Dan saat ini sudah diamankan, sudah diserahkan ke Polresta Ambon dan sudah kita simpan. Tidak ada isi mesiu, isinya hanya semen cor yang tujuannya adalah dibuat sebagai tiang bendera. Dan kini kondisi lokasi kejadian sudah kembali kondusif dan aktivitas warga telah berjalan normal kembali. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Sorotan dari Manado, saudara, kebakaran lahan terjadi di Kombos Timur, Kota Manado, Sabtu sore pekan lalu. Pemadam dan warga berupaya memadamkan api yang terus membesar karena hembusan angin agar api tak merembet ke rumah warga. Api pertama kali terlihat dari lahan tidur milik warga di lingkungan 5 Kombos Timur, Kota Manado. Warga yang takut rumahnya ikut terbakar ikut melakukan upaya pemadaman secara mandiri. Sebanyak 2 mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan guna memadamkan api. Sayangnya medan yang sulit serta tiupan angin membuat proses pemadaman berjalan lama. Kepala Lingkungan 5 Kombos Timur bilang api dengan cepat membesar karena tiupan angin. Yang bakar atau memang? Kali ya kalau siapa yang bakar atau untuk rokok apa lihat. Kalau tidak lihat soal api. Terus langsung melapor ke 112. Ada berhubung lagi ada Kepala Lingkungan 7 kan dia relawan, damkar dia langsung laporan ke damkar. Kalau dari pagi sampai dengan sore hari ini sudah ada 6 sampai 7 titik kebakaran alang-alang. Oke. Dengan pos-pos yang ada di Mapanget, Palduar sama pos Kotis yang ada di pos ini. Ada kesulitan pemadaman Pak kalau dilihat tadi? Kalau dalam kesulitan pemadaman dalam alang-alang ini banyak kesulitan karena banyak yang gunung-gunung yang terjang itu susah dijangkau. Tiupan angin? Termasuk dengan tiupan angin, kita kalau mau pendinginan harus dia arah angin. Selain kebakaran di Kombos Timur, pada Sabtu 25 Juli 2026 terdapat beberapa titik api di Kota Manado. Warga diminta untuk waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, personel Polres Merauke bergerak menangani keributan yang terjadi di Jalan Natuna dan Jalan Newari pada Minggu malam lalu. Kapolres Merauke mengungkap bahwa pemicu keributan berawal dari persoalan asmara.
Visual amatir yang beredar di media sosial ini memperlihatkan keributan yang terjadi di Jalan Wari, Merauke pada Minggu malam kemarin. Usai ditangani oleh pihak kepolisian, Kapolres Merauke mengatakan pemicu keributan berawal dari persoalan asmara. Peristiwa diawali saat seorang pria melakukan penganiayaan terhadap pacarnya. Kejadian tersebut kemudian diketahui oleh keluarga korban, sehingga keluarga korban mencari pelaku untuk membalas. Yang disebabkan oleh masalah asmara pemicunya. Jadi ada laki-laki dan perempuan yang statusnya masih pacaran. Kemudian si laki-laki ini melakukan penganiayaan kepada korban, pacarnya yang perempuan ini. Kemudian keluarganya mengetahui, ya, yang dari Jalan Natuna itu, dicarilah pelakunya oleh keluarga korban. Namun kami segera merespon kejadian tersebut sehingga tidak meluas atau tidak meningkat menjadi gangguan yang eskalasinya tinggi. Kapolres menegaskan bahwa saat ini situasi sudah aman dan kondusif. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian hanya berupa kerusakan ringan pada rumah. Permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan para pihak telah berdamai. Masyarakat diimbau untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak Polres Merauke agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi antrean solar masih terjadi di Manado dan Makassar. Berdampak pada aktivitas supir. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Sepekan. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, petani kampung Amunkai mengeluh kondisi irigasi yang dipenuhi gulma. Hal ini mengganggu aliran air sehingga berdampak pada petani terancam gagal panen. Kemarau yang melanda berdampak pada petani di kampung Amunkai terancam gagal panen. Bahkan sebagian petani mengaku tak bisa lagi memanen padinya pada musim tanam kedua ini akibat kekeringan. Petani menyebut kondisi ini setidaknya bisa diatasi jika kondisi saluran irigasi yang menuju ke kampung Amunkai normal. Irigasi ditumbuhi gulma yang tebal menghambat air pasang sampai ke irigasi di kampung Amunkai. Kondisi dalam dangkal irigasi yang tidak normal juga berpengaruh pada aliran air. Yang kita hadapi saat ini dari hulu sampai hilir, dari Binalahan terutama yang ini blok timur yang kita hadapi. Ini hambatannya adalah gulma yang ada di saluran primer. Dan itu petani sendiri tidak ada kemampuan untuk membersihkan itu. Hal ini ya kami berharap dari pemerintah setidaknya setiap tahun itu harus ada pembersihan. Kalau nanti memang pemerintah itu concern di dunia pertanian tanaman padi. Gagal panen karena posisinya tidak ada air. Air kita usaha dari pintu air tapi belum sampai belum sampai sini. Apa kendalanya sampai belum sampai airnya ke sini? Ya karena drainasenya itu ada yang dalam, ada yang dangkal. Jadi posisinya harus ada yang digali lagi di pembersihan. Terus masalah rumput-rumputnya juga ya banyak ininya di drainasenya tersebut.
Petani menyebut lahan sawah di Kampung Amunkai hampir mencapai 1.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% terancam gagal panen akibat kemarau. Sehingga petani berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk menangkal hal tersebut. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, sudah berbulan-bulan antrian panjang di SPBU masih terus terjadi. Para supir truk mengeluh karena antrian tersebut sangat mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Dalam beberapa bulan terakhir, antrian kendaraan jenis truk dan minibus terlihat mengular di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara. Kondisi ini meningkat karena banyaknya permintaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah titik pengisian. Para pengemudi mengaku harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar untuk operasional mereka. Bahkan waktu antrian bisa sehari, tergantung panjangnya antrian kendaraan di masing-masing SPBU. Seperti yang terlihat di SPBU Wanea, Kota Manado, antrian kendaraan ini mengular. Situasi ini tentu berdampak pada aktivitas para supir, khususnya pengangkut barang yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM, sehingga berdampak juga terhadap pendapatan. Sekitar 4 jam. Kita panggilan 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali Pak isi. Tidak tiap hari sih. Terganggu sekali. So bikin rugi waktu. Antri ini punya terganggu sekali. Ditambahkan juga dengan kondisi antrian solar ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran transportasi penumpang maupun distribusi barang apabila tidak segera diatasi. Untuk itu mereka berharap agar pemerintah bisa segera turun tangan untuk mengatasi antrian BBM ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, antrian panjang kendaraan kembali terjadi di 2 SPBU di Kota Makassar. Kondisi ini dikeluhkan para sopir yang terus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Kayaknya agak langka begitu Pak, karena Salah seorang supir truk, Ruslan, mengaku antrian solar terjadi setiap hari. Ia bahkan menyebut kondisi serupa juga terjadi di SPBU lainnya, termasuk kawasan Macini Baru dan Jalan AP Petarani Makassar. Menurutnya, kelangkaan solar membuat para supir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas pengiriman barang di dalam kota. kami kan lama Mi. Iya, dari tadi lama sekali. Dari ujung di sana ke di Macini Baru antri. Sebelumnya. Terus ini kita antri solar atau? Antri solar Pak. Memang langka solar kan tuh bermain ya tuh. Kayaknya agak langka begitu Pak, karena mau dibilang tiap hari begini. Para supir berharap ketersediaan solar dapat segera diperhatikan dan distribusinya kembali lancar. Selain menghambat aktivitas mereka, panjangnya antrian kendaraan juga menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, harga ayam potong di Kota Kendari mengalami kenaikan yang signifikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun dan para pedagang mengeluh turunnya omset penjualan. Lapak penjualan ayam potong di pasar tradisional Kendari, Sulawesi Tenggara ini sepi pembeli. Hal ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Pemicunya harga ayam yang melonjak tajam. Dalam sepekan terakhir, harga ayam potong naik hingga Rp40.000 per kilogramnya. Saat ini harga ayam potong dijual di kisaran Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Tingginya harga ayam membuat penjualan anjlok. Harga ayam melonjak sejak program MBG kembali berjalan usai libur sekolah. Menjadi MBG. Yang dulunya berapa? Yang dulunya cuma 60, pas ada MBG 80, 90, 100, dan 3 kilo. Nah, sejak kapan lagi mulai naik ini? Sejak ada MBG, 2 minggu yang lalu. Pas masuk sekolah gitu? Pas masuk sekolah. Nah, gimana pembeli saat ini? Sepi. Awal bulan naik lagi. Nah, itu kalau stok aman ya? Aman, di stok banyak gitu. Kalau lokal itu banyak gitu. Tapi memang harganya naik nih? Iya. Tapi gimana? Berubah terus. Kadang naik turun berubah terus. Dalam seminggu itu bisa 2 kali naik, 2 kali turun.
Para pedagang berharap harga ayam segera stabil agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali normal. Silviansyah Kia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi dari Merauke. Satgas TMMD perbaiki jembatan penghubung Kampung Wanam. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saya Dirsya Sores dan Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus memimpin upacara penutupan pendidikan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di lapangan Mako Rendam 13 Merdeka Tomohon, Jumat pagi. Setelah menuntaskan rangkaian pendidikan dan pelatihan selama 6 pekan di Rendam 13 Merdeka, sebanyak 316 manajer koperasi Merah Putih dan manajer kampung nelayan mengikuti upacara penutupan diklat yang dipimpin Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus. Ratusan anak muda yang mengikuti diklat yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koperasi ini datang dari berbagai wilayah se-Indonesia dan mengikuti pembelajaran terkait bela negara serta manajerial koperasi. Setelah dinyatakan lulus, jebolan diklat SPPI ini diharapkan tak sekadar memiliki keterampilan kepemimpinan dan karakter yang kuat, namun juga memiliki semangat bela negara dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan nasional. Puji syukur, alhamdulillah 316 lulus semuanya pagi ini. Selama kurang lebih 6 minggu atau 1,5 bulan dilakukan pembinaan di Rendam 13 Merdeka. 2 minggu itu tentang bela negara, kemudian yang kurang lebih 4 minggu tentang manajemen perkoperasian dan lain sebagainya. Manfaatkan ilmu yang telah didapat, khususnya tentang bela negara, bagaimana kita menjaga integritas, bagaimana kita menjaga profesionalisme, bagaimana kita menjaga kebinekaan, bagaimana kita kolaborasi. Tadi juga di amanat disampaikan bahwa para manajer koperasi KDKMP ini harus bisa menjaga kolaborasi, meskipun mereka saya lihat anak-anak muda harus segera menyatu di wilayah-wilayah yang dibangun KDKMP. Sebagian sudah ada pengurus lokal dan saya lihat memang lebih senior-senior. Saya sudah pesan juga saat saya memberikan jam komandan kepada mereka bahwa usia muda bukan berarti pikiran harus muda, harus bisa dewasa, bijaksana dan lain sebagainya. Selama mengikuti pendidikan, para peserta mengaku mendapatkan pengalaman serta pembelajaran yang memperkaya wawasan dan karakter. Apalagi para peserta diklat ini berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Selama kurang lebih 6 minggu menjalani pendidikannya itu sangat membawa pengaruh yang sangat besar buat saya. Mungkin di luar terkesan tanggapan publik bahwa pendidikan itu berat, pendidikan militer. Tetapi yang setelah saya rasakan selama 6 minggu, pendidikan itu tidak berat. Itu membentuk karakter kita, membentuk kedisiplinan kita untuk lebih maju lagi ke depannya. Kesiapan kita menjadi seorang manajer, nah di sini kita telah menempuh pendidikan selama 1,5 bulan, di mana 1 bulannya itu kita melakukan pendidikan bela negara. Selanjutnya 2 minggu itu merupakan memang waktu yang sangat mepet, tapi di mana karena kita juga sudah dibentuk dari pendidikan bela negara, sehingga dalam 2 minggu itu kita mencoba dimaksimalkan untuk mendapatkan pengajaran agar kita semua siap menjadi, kurang lebih menjadi siap menjadi manajer KDKMP.
Lulusan diklat SPPI di Rindam 13 Merdeka ini terbagi 2 kompi. Masing-masing kompi A putra sebanyak 171 orang dan kompi B putri sebanyak 145 orang. Nantinya mereka akan bertugas sebagai manajer Koperasi Merah Putih dan manajer Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto. Upacara penutupan diklat ini turut dihadiri Komandan Rindam 13 Merdeka, Brigjen TNI Wempi Ramande, dan Rem 131 Santiago, Brigjen Yuri Elias Mamahi, perwakilan Gubernur Sulawesi Utara, serta para orang tua lulusan SPPI Rindam 13 Merdeka. Yanemika Singal, Doni Arai, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi dari Merauke, saudara, kehadiran Satgas TMMD mulai dirasakan dampaknya oleh warga Kampung Wanam yang menjadi lokasi PSN di Merauke. Saat ini personel Satgas tengah mengerjakan perbaikan jembatan penghubung vital yang sudah rusak dimakan usia. Selatan, jembatan ini mengalami kerusakan karena termakan oleh usia. Kini diperbaiki secara bertahap oleh personel Satgas TMMD agar kembali layak digunakan oleh warga. Pengerjaan perbaikan tersebut bertujuan memperlancar mobilitas warga, mempermudah akses antar wilayah, serta memastikan keselamatan warga saat melintasi jembatan. Warga Kampung Wanam turut memberikan dukungan dan apresiasi atas perbaikan yang dikerjakan personel. Saya minta terima kasih karena jembatan ini sudah perbaiki, yang kemarin jalan kan rusak, oke, jembatan sudah diperbaiki. Jadi saya minta terima kasih kepada Bapak orang sudah fasilitasi kita punya jalan ini. Jadi dulunya rusak jembatan, jadi saya minta terima kasih bahwa jembatan ini jalannya sudah bagus. Dulu kan kita datang itu jalan pulang ke kampung masih ragu, aduh ini nanti sampai di pertengahan ini kita punya jembatan ini kalau rusak patah kita bisa dapat susah atau tidak. Ya, Bapak minta terima kasih. Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar Car Free Night di Jalan A.Y. Peti sebagai ruang publik baru yang menghidupkan suasana malam di Ambon. Kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, menarik wisatawan, serta memperkuat pariwisata Kota Ambon. Beginilah suasana Jalan Aipati yang disulap menjadi kawasan Car Free Night. Puluhan pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan dengan menawarkan beragam kuliner, produk fashion, dan kerajinan khas Maluku. Kehadiran mereka menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Car Free Night kali ini juga menjadi daya tarik bagi peserta Sail to Indonesia yang sedang singgah di Kota Ambon. Para wisatawan mancanegara ini diajak menikmati suasana malam, menyaksikan penampilan seni dan musik, serta mencoba beragam kuliner khas Maluku di acara ini. Kehadiran wisatawan mancanegara dan masyarakat lokal memberikan dampak positif bagi penjualan pelaku UMKM. Banyak pengunjung memanfaatkan momen ini untuk mencoba kuliner khas Maluku. Untuk itu mari kita manfaatkan event ini secara maksimal untuk mempromosikan pariwisata Kota Ambon, bukan hanya melalui penyelenggaraan event seperti ini, tetapi juga dengan keramahan kita kepada mereka serta memberikan rasa aman bagi seluruh peserta Sail to Indonesia. Untuk menjamin keamanan pangan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang dijual oleh para pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar seluruh produk yang dipasarkan layak konsumsi dan aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku. Ke Merauke, saudara, berdiri sejak awal kedatangan transmigran di Merauke pada tahun 1982, Pura Duta Dharma yang berada di Kampung Yasa Mulia, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, kini menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Hindu di Merauke, Papua Selatan. Tak hanya menjadi tempat ibadah, Pura Duta Dharma juga menyimpan sejarah para transmigran yang membawa tradisi dan budaya Hindu ke ujung timur Indonesia.
Ukiran khas Bali menghiasi setiap sudut bangunan Pura Duta Dharma di Kampung Yasamulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Di tempat inilah umat Hindu berkumpul untuk beribadah merayakan hari-hari besar keagamaan sekaligus menjaga tradisi yang telah diwariskan sejak puluhan tahun lalu. Keberadaan Pura Duta Dharma tidak dapat dipisahkan dari sejarah transmigran sejak tahun 1985. Bersama para transmigran yang datang dan menetap di Merauke, sebuah pura sederhana mulai dibangun sebagai tempat bersembayang. Penyebarannya adalah keberadaannya dibawa oleh umat yang pada tahun kurang lebihnya 1985 dibawa oleh umat Hindu yang transmigrasi di Kampung Yasamulya. Kemudian kita sebagai pengempon, pengurus pura, mulai dari saat itu kita mencoba untuk membangun atau mendirikan tempat suci pura yang ada di sini dengan berkelanjutan sampai pada perkembangannya tahun 2026 sehingga bisa terwujud daripada Pura Duta Dharma ini. Seiring bertambahnya jumlah umat dan berkembangnya wilayah, Pura Duta Dharma terus mengalami pembangunan hingga menjadi pusat ibadah bagi umat Hindu di wilayah Merauke. Setiap bulan, umat Hindu melaksanakan persembahyangan rutin pada Purnama dan Tilem. Sementara pada hari-hari suci seperti Galungan, Kuningan, Saraswati hingga Hari Raya Nyepi, umat Hindu dari berbagai wilayah di Papua Selatan memusatkan ibadah di Pura Duta Dharma. Ya, kalau untuk ibadah itu sebenarnya kalau di Hindu sih 1 hari 3 kali. Tetapi kalau untuk ibadah hari-hari tertentu macam 15 hari sekali Purnama dan Tilem. Dalam 1 bulan 2 kali. Kemudian ditambah hari-hari besar seperti Saraswati, Pagerwesi, Siwalatri, bahkan tahun baru Saka ini, Hari Raya Nyepi. Di seluruh distrik Tanah Miring ini bersentral di Pura Duta Dharma ini. Tak hanya menjadi tempat ibadah, Pura Duta Dharma juga menjadi ruang berkumpul bagi umat Hindu untuk mempererat kebersamaan melalui berbagai kegiatan sosial, mulai dari penghijauan, berbagi takjil hingga donor darah. Dengan sejarah yang telah mengakar sejak era transmigrasi, Pura Duta Dharma tidak hanya menjadi simbol kehidupan spiritual umat Hindu di Merauke, tetapi juga menjadi bagian dari keberagaman budaya dan kerukunan yang tumbuh di Papua Selatan. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Sabtu. Saya Dirsya Sores, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.